Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video konten yaitu tentang sejarah, yaitu sejarah gagalnya kerajaan Mongol penguasa abad 13 Masehi menaklukkan Jawa. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari saya ajak teman-teman semua untuk menyaksikan video konten saya di Bung Tommy Channel. Kerajaan Mongol merupakan kerajaan yang sangat kuat pada abad ke-13 Masehi. Seluruh daratan Eurasia tak luput dari kehadiran orang-orang Mongol. Mongol sukses mengembangkan imperium yang luas karena angkatan daratnya ulung, khususnya keahlian dalam berkuda. Kesuksesan itu masih diwarisi oleh Kubilai Khan hingga dia menaklukkan seluruh Tiongkok. Kubilai Khan menjadi penguasa penuh atas Tiongkok pada 1279 dan wafat pada 1294. Praktik menggunakan kuda sebagai alat militer sudah lama digunakan orang-orang di kawasan Asia Tengah. Melalui teknik melatih orang dan kuda, bangsa Mongol menciptakan pasukan yang bisa melakukan ekspedisi penaklukan yang sangat luas. Kepiawaian berperang dengan kuda juga harus didukung kondisi medan perang yang luas. Pasukan berkuda memang terbukti berjaya di Asia Tengah, tapi itu bukanlah jawaban untuk meraih sukses serupa di Asia Tenggara. Sepertinya mereka kesulitan mengaplikasikan ilmu itu di tanah ini yang wilayahnya bukan berupa padang stepa. Pada masa itu, kerajaan Mongol memiliki wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai negara seperti Rusia, Asia Tengah, Cina, Irak, Polandia, maupun wilayah Asia Tenggara. Namun, kelihayan mereka berperang tersendat ketika menghadapi kondisi wilayah Asia Tenggara. Saat pasukan Mongol mencoba menguasai tanah Jawa, mampu dikalahkan. Jawa tak luput dari incaran Mongol. Pada 1280, 1281, 1286, Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta sang raja mengakui kekuasaannya. Raja Kertanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya tidak sudi menyerah. Utusan Mongol terakhir datang pada 1289. Namun mukanya justru dirusak. Akibatnya angkatan perang Mongol berlayar menuju Jawa pada 1292. Mereka dipimpin oleh Sibi, Ikemese, dan Gaosing, dua nama pertama orang Mongol. Yang ketiga Tionghoa. Tentara Mongol sampai ke Majapahit pada 1 Maret 1293. Sebelumnya mereka mendarat di Tuban, mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Ikemese mengirim 3 orang perwiranya ke perkampungan baru Majapahit untuk menyampaikan pesan agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Raden Wijaya akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jayakatwang dari gelang-gelang yang telah membunuh Raja Kertanegara dan menghancurkan Singasari. Itulah kenapa Raden Wijaya menyingkir ke Majapahit. Sebelumnya pasukan Mongol tiba di Jawa, Raja Kertanegara sudah terbunuh dan kerajaan Singasari lengser antara tanggal 18 Mei dan 15 Juni 1292 akibat pemberontakan. Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang yang merupakan seorang adipati Kediri yang merasa tidak puas dengan Kertanegara. Peristiwa itu membuat tahta kerajaan Singasari menjadi kosong. Kemudian Jayakatwang mengambil alih posisi raja dan memindahkan kekuasaan kerajaan ke Kediri. Jayakatwang juga mengasingkan keturunan Kertanegara, salah satunya Raden Wijaya, menantu Kertanegara, ke Pulau Madura. Raden Wijaya yang merasa dendam berusaha untuk menggulingkan Jayakatwang dengan mencari bantuan. Raden Wijaya
menggunakan kesempatan dengan kedatangan pasukan Mongol ke Jawa yang hendak membalas dendam dengan kecerdikan Raden Wijaya. Akhirnya pasukan Mongol bersatu untuk menyerang Jayakatwang. Mereka juga dibantu kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang juga tidak suka dengan Jayakatwang. Puncaknya pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Mereka kocar-kacir dan terjun ke Sungai Berantas. Lebih dari 5.000 pasukan mati terbunuh. Jayakatwang mundur ke istana bersama pengikutnya, namun dia berhasil dikepung. Sorenya dia pun menyerah. Setelah menundukkan Jayakatwang pada 26 April 1293, Raden Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit mengambil upeti dengan kawal 2 perwira dan 200 prajurit. Tapi di tengah perjalanan, Raden Wijaya menghabiskan pasukan Mongol yang mengawalnya ke Majapahit dalam perjalanannya. Kemudian Raden Wijaya justru balik menyerang pasukan Mongol di Kediri yang pasukannya berkurang. Mereka sedang berkemah di Daha dan Canggu yang tengah berpesta merayakan kemenangan. Mereka pun terpaksa mundur ke laut dalam kejaran pasukan Majapahit dan meninggalkan tanah Jawa. Pasukan Mongol hanya 4 bulan berada di tanah Jawa. Pada 31 Mei 1293, pasukan Mongol kembali ke Cina dan tiba 8 Agustus 1293. Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit pada 10 November 1293. Mongol kehilangan 3.000 prajurit, panglimanya Sinbi dan Ikemese dihukum. Mereka gagal menunaikan tugas. Sisanya kembali ke Tiongkok pada 24 April 1293. 2 tahun setelah Kertanegara dihabisi Jayakatwang, Kubilai Khan wafat pada 18 Februari 1294. Ambisinya akhirnya tak melulu terpenuhi. Kendati demikian, pasukan Mongol tak pulang dengan tangan kosong. Mereka membawa lebih dari 100 tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis dari Bali, dan barang lainnya yang bernilai sekira 500.000 tael perak. Itulah tadi sejarah mencatat bahwa kerajaan Mongol yang merupakan kerajaan yang sangat kuat di masanya dengan dipimpin oleh Kubilai Khan sampai akhir hayatnya belum bisa menaklukkan Jawa. Sekian dulu konten dari saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.